Jumpa lagi dengan Mem Elisa di sini dengan mata pelajaran IPA Terpadu. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Materi ini dapat kalian baca di buku IPA Terpadu kelas 8, halaman 308 sampai 325. Simak baik-baik ya. Bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Tidak semua bunyi dapat didengar. Ada 4 syarat bunyi supaya dapat didengar oleh manusia. Yang pertama, memiliki sumber bunyi. Yang kedua, memiliki medium untuk merambatkan bunyi. Yang ketiga, pendengar berada dalam jangkauan sumber bunyi. Yang keempat, frekuensi bunyi termasuk dalam frekuensi yang bisa didengar oleh penerima bunyi. Nah, apa saja sih yang perlu diketahui tentang bunyi? Yang pertama adalah medium. Medium adalah zat perantara yang dilalui oleh bunyi supaya dapat sampai ke telinga kita. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu udara atau gas, zat cair, dan zat padat. Yang perlu diketahui adalah kelajuan rambat bunyi pada zat padat paling besar dibandingkan dengan kelajuan rambat bunyi pada zat gas dan zat cair. Selanjutnya adalah kuat bunyi. Kuat lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo getaran sumber bunyi. Yang kedua, tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi rendahnya bunyi bergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Sedangkan warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang dihasilkan alat musik tidak mirip walaupun memiliki frekuensi yang sama. Yang keempat, intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan besarnya daya bunyi tiap satuan luas. Yang selanjutnya adalah layangan. Layangan adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada 2 buah sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Yang keenam adalah nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur, sedangkan desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur. Dentum adalah desah yang sangat keras. Contohnya adalah bunyi bom. Selanjutnya adalah cepat rambat bunyi. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi satuannya meter per second, S adalah jarak yang ditempuh satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya second. Contoh soalnya, ledakan petasan terdengar 4 second setelah terlihat percikan api akibat ledakan tersebut. Berapakah cepat rambat bunyi di udara jika jarak antara petasan dengan pengamat adalah 1,2 km? Cepat rambat cahaya di udara diabaikan. Nah, pertama yang diketahui adalah T sama dengan 4 second. Kita lihat di sini ada 4 second. S-nya 1,2 km. Kita jadikan meter, yaitu 1200 meter. Kemudian ditanya adalah V, cepat rambat bunyi. Kemudian jawabnya adalah V sama dengan S per T, sama seperti rumus yang di atas. S per T dimasukkan 1200 meter dibagi 4 second, 300 meter per second. Jadi kecepatan bunyi di udara adalah 300 meter per second. Yang selanjutnya adalah hukum Mersenne yang menyelidiki frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawai. Sedangkan alat yang dapat menyelidiki frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawai disebut sonometer. Rumus hukum Mersenne adalah dapat dilihat di layar. Di sini F yang dimaksud adalah gaya tegangan senar. F juga dapat diganti dengan T. Kemudian M itu adalah massa senar, satuannya kilogram. Untuk panjang senar itu satuannya meter, luas penampang senar satuannya meter kuadrat, sedangkan Rho adalah massa jenis senar. Ada contoh soalnya, seutas senar panjangnya 50 cm. Ketika senar tersebut dipetik, senar menghasilkan frekuensi 160 Hz. Tentukan frekuensi senar dari bahan yang sama yang panjangnya 3 kali panjang senar tersebut jika tegangan senar keduanya sama besar. Oke, di sini contoh soalnya Mem Elisa tulis lagi seperti yang tadi. Nah, kita akan tulis diketahuinya. Diketahuinya adalah panjang senar mula-mula 50 cm, Mem Elisa umpamakan dengan L1, sedangkan
panjang senar yang kedua itu memang bisa anggap L2. Di sini ditulis jika panjangnya 3 kali panjang senar yang pertama, berarti L2 sama dengan 3 kali L1. Terus tegangan senar keduanya sama besar, berarti kita tulis di sini F1 sama dengan F2, atau bisa ditulis T, gaya tegangan tali ya. Terus untuk A, luas penampang senarnya itu dibuat sama A1 dan A2 karena memiliki bahan yang sama, cuma beda panjangnya saja. Kemudian untuk frekuensi saat panjangnya 50 cm itu 160 Hz, sedangkan karena memiliki bahan yang sama, tentu saja ρ1 sama dengan ρ2. Kemudian yang ditanyakan berapa F2, jawabnya menggunakan hukum Mersenne kita peroleh langsung F1 dibanding F2 sama dengan, boleh langsung ditulis rumusnya. Kemudian yang sama kita coret di sini F1, F2 sama, kita coret. Kemudian untuk ρ1 dan ρ2 pun sama, dicoret-coret, A-nya pun sama dicoret. Jadi yang di akar ini boleh dicoret semua karena sama. Terus setelah itu lihat di bawahnya, karena sama diperoleh langsung sepertiga. Jadi langsung dimasukkan F1 per F2 sama dengan sepertiga, F2 sama dengan 3F1, langsung ketemu F2 sama dengan 480 Hz. Jadi frekuensi senar kedua yang panjangnya 3 kali panjang senar pertama itu adalah 480 Hz. Yang selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Rumusnya dapat dilihat di layar. Di situ ada keterangannya, jika resonansi ke-1 maka N sama dengan 1. Itu yang resonansi frekuensi terkeras. Terus jika resonansi kedua yaitu N sama dengan 2. Dan jika resonansi ketiga berarti N-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Ini ada contoh soalnya dan gambarnya. Contoh, garpu tala digetarkan di mulut tabung seperti pada gambar, kemudian ke dalam tabung dituangkan air sedikit demi sedikit. Pada saat air seperti pada gambar, terdengar suara terkuat dari garpu tala. Berdasarkan data tersebut, hitunglah panjang gelombang dan frekuensi garpu tala. Nah, caranya adalah diketahui apa yang kita punya di sini. Yang diketahui adalah, lihat gambarnya, kita punya ketinggian atau H. Hanya adalah di sini yang dicari adalah ruang yang kosong, berarti 30 dikurang 12 cm yaitu 18 cm. Kita jadikan satuannya meter, jadi 0,18 meter. Kemudian untuk cepat rambatnya kita lihat di sini untuk yang B. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, misal seperti yang tertulis pada contoh soal. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, H sama dengan 1/4 lambda 2N-1. Ingat di sini ada kata-kata terkuat. Kalau yang di atas tadi ada tulisan yang paling keras, berarti terkuat itu adalah 2N-1. Kita masukkan N-nya jadi 1, berarti hasilnya seperti ini, lambdanya 0,72 meter. Kemudian untuk kecepatannya kita ingat bahwa rumus cepat rambat bunyi adalah V sama dengan lambda kali F, tinggal dimasukkan 340. Kemudian di situ dapat diketahui langsung F sama dengan 472,22 Hz. Nah, jadi panjang gelombangnya 72 cm dan frekuensinya 472,22 Hz. Kemudian pemantulan bunyi. Bunyi hukum pemantulan bunyi. Coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah gambar hukum pemantulan bunyi. Bunyi hukum pemantulan bunyi adalah yang pertama bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang dan sudut pantul adalah sama besarnya. Jadi besar I dan besar R itu sama. Itu adalah bunyi hukum pemantulan bunyi. Selanjutnya adalah macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang diperkuat bunyi asli. Jika jarak dinding pemantulnya dekat,
bunyi pantul akan datang hampir bersamaan dengan datangnya bunyi asli. Dengan demikian, bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam dapat terjadi pada gedung-gedung besar seperti gedung bioskop, gedung pertunjukan kesenian, gedung pertemuan, studio radio, dan studio televisi. Untuk menghindari kerdam, dinding gedung-gedung tersebut biasanya dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi seperti kain wol, kapas, karton, papan karton, gabus, dan karet busa. Sebuah ruang yang bebas dari gaung atau kerdam disebut sebagai ruangan yang memiliki akustik baik. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Bunyi pantul akan terdengar lengkap jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi jauh. Selanjutnya adalah aplikasi bunyi. Aplikasi bunyi biasanya digunakan pada penggunaan sonar pada kapal laut untuk mengukur kedalaman laut. Rumusnya adalah sebagai berikut. S sama dengan V kali T dibagi 2. Jika kita mau cari waktunya, yaitu S kali 2 dibagi V, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan rambat bunyi dalam air, satuannya meter per second, dan T adalah waktu. Ini adalah gambar sonar sebuah kapal yang sedang mengukur kedalaman dasar laut. Selanjutnya adalah contoh soal dalam aplikasi pemantulan bunyi. Kapal pencari harta karun memancarkan bunyi ke dasar laut jika cepat rambat bunyi gelombang di air laut 1400 meter per second dan setelah 2 second kemudian terdengar bunyi pantul. Berapakah kedalaman dasar laut tersebut? Caranya adalah dengan kita cari diketahuinya, yaitu yang pertama cepat rambat bunyi gelombang di air laut 1400 itu adalah V lambangnya. Terus di sini ada 2 second, 2 second itu adalah T. Terus ditanya adalah S. S itu adalah jarak. Jadi jawabnya sama seperti rumusnya di atas, S sama dengan V kali T per 2. Jadi 1400 kali 2 second dibagi 2 sama dengan 1400 meter. Jadi kedalaman dasar lautnya 1400 meter. Nah, selanjutnya adalah efek Doppler. Nah, ini gambarnya. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Australia bernama Christian John Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah ambulan yang membunyikan sirine bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar semakin tinggi. Sedangkan ketika ambulan menjauh, maka bunyi sirine yang akan terdengar mengecil. Yang terakhir adalah pesawat supersonik. Pesawat ini adalah jenis pesawat yang dapat terbang dengan laju melebihi laju bunyi di udara. Nah, sudah selesai semua materinya Mem Elisa hari ini. Jadi jangan lupa anak-anak belajar ya, supaya dapat mengerjakan latihan soal yang nanti diberikan oleh Mem Elisa. Tetap semangat. Dadah.